Silakan duduk. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak datang? Tiga orang yang tidak. Oke, tiga orang. Siapa, Jul? Zabira kenapa, Jul? Izin. Siapa lagi? Haris dan Wajah Bang. Keterangan? Izin juga. Izin juga. Terus ya, Intan kenapa? izin juga. Izin. Putra ada? Ada. Oke, Putra ada. Empat orang yang tidak hadir hari ini ya. Nah, baik. Nah, kali ini kita berjumpa lagi di ruangan yang berbahagia ini. Nah, hari ini kita pakai ruangannya agak lain dengan kelas kalian ya, karena di kelas kalian ada sedikit gangguan mengenai listrik. Maka kita pindah ke kelas ini. Oke, nyaman ya? Nyaman. Alhamdulillah. Nah, baik. Pada pelajaran yang lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Oke, tadi Tentang teks eksposisi. teks eksposisi. Apa itu kira-kira teks eksposisi Nadi? Masih ingat tidak? Ya? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang menguraikan atau memaparkan Teks yang menguraikan atau memaparkan informasi. Boleh informasi apa saja. Kemarin kita informasinya mengenai COVID ya? Iya. Nah, oke, kali ini kita juga masih dalam bentuk teks, yaitu teks anekdot. Nah, pernah dengar cerita lucu tidak? Pernah. Nah, cerita lucu tentang apa? Ayo, siapa? Cerita lucu tentang apa? Tentang komedi. Komedi sudah pasti lucu ya. Apa lagi? Cerita apa? Stand up. Nah, oke. Banyak cerita lucu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ketika kamu waktu kecil pernah tidak mendengar satu cerita lucu ketika kebakaran rumah sakit 5 mayat berusaha melarikan diri. Nah, ini termasuk ke dalam cerita lucu. Nah, cerita lucu. Apakah cerita lucu dapat kita kategorikan ke dalam cerita anekdot? Tidak semua, tapi boleh ada cerita lucu yang boleh kita masukkan ke dalam anekdot. Nah, oke. Untuk melihat apakah semua cerita lucu atau beberapa cerita lucu dapat kita masukkan ke dalam anekdot, kita akan melihat tayangan berikut ini. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang teks anekdot. Anekdot ini dalam kelas tahun ajaran 2022. Kompetensi dasar kita kali ini adalah titik 5. Mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. 4.5. Mengonstruksi makna yang tersirat dalam sebuah teks anekdot. Dan indikator kita yang akan dicapai membedakan teks anekdot dengan cerita lucu. Menilai teks anekdot dari makna tersirat. Mengidentifikasi kritik yang disampaikan dalam teks anekdot. Dan mengusung kembali makna tersirat dalam teks anekdot. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat mengevaluasi
itulah ibu. Nah, sudah lihat? Ada dalam bentuk teks dan ada dalam bentuk video. Nanti ibu lihat senyum-senyum. Ada yang tertawa, ada yang senyum. Kenapa? Lucu. Nah, setelah kita melihat tayangan kedua, ada video dan teks tadi. Nah, yang manakah yang merupakan teks anekdot? Siapa yang tahu? Ayo. Baik, Tirta. Yang termasuk dalam teks anekdot adalah yang video. Yang dalam bentuk video. Oke, kenapa? Karena dalam video tersebut pendidikan yang dibuat oleh si pengawal itu tanpa menyakiti hati si hakim. Oke, ada pendapat lain? Sama videonya? Sama. Lalu yang dalam bentuk teks itu apa? Oke, itu adalah cerita lucu. Nah, tadi ibu lihat ketika ditanyakan sudah adilkah pada senyum-senyum semua? Ada yang menjawab adil, hanya 4 orang. Namun keadilan itu berada pada kepentingan tertentu. Nah, jadi anekdot itu boleh kita buatkan dengan tema apa saja, bebas. Nah, oke. Baik, kali ini tuntutannya adalah di dalam LKPD kita anak-anak harus atau dapat membedakan 2 teks antara teks cerita humor dan teks anekdot. Nah, ini di dalam LKPD yang sudah ibu bagikan sebelumnya di masing-masing anak-anak ada 2 teks diperhatikan. Nah, dosen yang juga menjadi pejabat ada. Kemudian surat cinta tukang buah. Jadi tugas yang ada di sebelahnya LKPD. Tugas yang pertama dari kedua teks ini yang pertama membedakan anekdot dan cerita humor. Yang kita cari aspeknya yaitu aspek ide cerita, kemudian aspek isi, dan yang terakhir aspek fungsi. Cerita humor itu apa aspek-aspeknya, kemudian anekdot itu apa aspek-aspeknya. Kemudian yang ketiga menganalisis. Setelah nih kita terpilih, oh yang anekdot itu yang cerita teks sekian misalnya. Lalu analisis kembali dengan 5 pertanyaan yang ada dalam LKPD itu dalam bentuk tabel. Nah, 5 pertanyaan ini analisis dari anekdot yang terpilih, teks yang terpilih. Oke, jelas? Jelas. Lalu yang terakhir yang keempat, kemudian makna yang tersirat dalam teks yang kita pilih sebelumnya sebagai anekdot itu apa? Nah, ini tugas yang ada dalam LKPD-nya. Oke, ada pertanyaan? Jelas semua? Jelas. Oke, kalau jelas semua, silakan diisi di dalam LKPD sudah tersedia tabelnya, kita tinggal isi. Nah, nanti yang sudah selesai kita akan presentasikan dan dikomentari oleh teman-teman yang lain. Oke, silakan. Tabelnya sudah ada ya? Sudah ada. Surat cinta untuk Di samping itu ada sampingan nama. Tapi ini ada cewek. tukang buah yang awalnya. Oh, yang Panjang itu. Tukang buah yang sedang patah hati. Itu aja. paham. Ya. Nah, apakah Patah hati. cepat?
dikerjakan di buku catatan dulu. Di buku catatan ini Ya. Dan buku ini kan buku kelas 11. Jangan terlihat sampulnya, buka aja gini. Nanti ada kerjanya. Kelihatan? Iya, kelas 10. Hah? Kenapa nggak kelas 10 Ibu Ami? Kalian kan pernah kelas 10. Ibu, Yuk dia siram masa buka langsung mau di aja sini juga. dijawab. Ya, jawabannya di sini. Jadi gini, oke dengar dulu perhatikan. Soal yang pertama itu nanti kan ibu jelaskan lagi, tapi ini untuk pemahaman yang lebihnya di sini. Pada kedua teks di atas, teksnya udah ada nih kan? Nah ada dua teks, manakah yang merupakan teks anekdot, merupakan alasan? Nah jawaban nomor 1. Iya, tempat nomor 1 ada ya? Aduh, gimana sih? Boleh kamu buat di sebelahnya kan, belakangnya aja. Nah, kemudian yang nomor 1, kemukakan alasannya. Pilih teks yang mana? Nanti kan ada teks 1, teks 2, ada kan? Nah, teks 2 adalah teks anekdot karena bla 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 bla. Ya, itu yang nanti dipresentasikan ya. Boleh kamu buat di ujung sini juga boleh. Nanti bisa kamu baca. Kemudian Kenapa kamu lagi yang belum? Sudah siap? Sudah siap? Telepon adik? Sedikit lagi? Gitu? Sudah? Bagaimana? Berapa lagi? Oke. juga melankolis, tapi hatiku panas karena cemburu, terasa sesak nafasku. Hatiku hancur lebur, ini dilema dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Aku mohon bimbinganmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semoga kau bahagia dengan pria lain. Sayonara. Tapi di sini dibawa ke dalam bentuk kuat kan? Bacaannya, nah inilah dia bacaannya. Nah,
Yang nomor satu tadi yang mana tuh? Alasannya Karena lucu dan kritik. Logis ya. Yang mana satu pada teks di atas manakah merupakan teks anekdot. Jawabannya teks satu merupakan teks anekdot karena pada teks tersebut terdapat kata yang menyampaikan pembenaran tentang kebenaran yang terdapat pada bagian ya kalau dia berdiri takutnya fungsinya diduduki oleh orang lain. Adapun perbedaan anekdot dan cerita humor di mana ide cerita humor berisi tentang tukang buah yang sedang patah hati dan anekdot seorang dosen yang takut posisi atau jabatannya diambil oleh orang lain. Yang kedua isi dari cerita humor tersebut yang dimana seseorang yang sedang patah hati karena orang yang ia sukai sudah jadi milik yang lain. Isi dari anekdot yaitu berisi tentang sindiran yang biasanya berisi tentang orang-orang penting atau penting. Dan di mana fungsi dari humor tersebut yaitu untuk menghibur, sedangkan anekdot yang menghibur sarana untuk kritik dan menyindir. Berikutnya fungsinya diduduki oleh orang lain. Adapun perbedaan anekdot dan cerita humor yang dimana ide cerita humor berisi tentang tukang buah yang sedang patah hati dan anekdot seorang dosen yang takut posisi atau jabatannya diambil oleh orang lain. Yang kedua isi dari cerita humor tersebut yang dimana seseorang yang sedang patah hati karena orang yang ia sukai sudah jadi milik yang lain. Isi dari anekdot yaitu berisi tentang sindiran yang biasanya berisi tentang orang-orang penting atau pejabat. Yang dimana fungsi dari humor tersebut yaitu untuk menghibur, sedangkan anekdot yang menghibur sarana untuk berkritik dan menyindir. Adapun pertanyaan yang dimana satu, apakah tokoh yang ada dalam teks tersebut tokoh terkenal? Iya, karena seorang dosen tersebut merupakan seorang tokoh penting. Yang kedua, apakah rangkaian peristiwa itu logis? Iya, karena pada saat ini banyak orang yang gila akan jabatan sehingga ia takut jabatannya diambil oleh orang lain. Yang ketiga, apakah latarnya ada di kehidupan nyata? Tentu ada. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, pada saat ini banyak orang yang gila akan jabatan sehingga ia takut jabatannya diambil oleh orang lain. Yang keempat, apakah anekdot itu lucu? Iya, karena pada teks tersebut terdapat kritik melalui sindiran. Yang kelima, apakah anekdot itu memberikan pelajaran atau kesadaran tertentu? Yang dimana beri pelajarannya tidak boleh serakah, terdapat kekuasaan jabatan dalam kehidupan. Apakah makna tersirat yang terdapat pada teks anekdot?
ketetapan pada teks anekdot di mana jabatan itu tidak akan kekal selamanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin memberi pertanyaan, kritik dan saran kami. Nah, ada? Baik, silakan An. Bagaimana struktur teks anekdot? Baik, terima kasih. Saya perwakilan kelompok akan menjawab yang dimana pertanyaannya bagaimana struktur dari anekdot. Struktur anekdot yaitu yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima kodak. Nah, tadi ditanyakan apa sih struktur anekdot? Nah, setelah kita membedakan dua teknik, kemudian kemarin ibu meminta tolong dipelajari di rumah mengenai teks anekdot. Nah, temannya menjawab strukturnya ada beberapa tadi ya. Nah, baik, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan untuk baik, kelompok yang kedua. Baik, kelompok lagi silakan. Tanpa saran, kami akan mempresentasikan hasil yang sudah kami kerjakan. 1. Pada kedua teks di atas, manakah yang merupakan teks anekdot? Ungkapkan alasannya. Jawabannya adalah teks 1 merupakan teks anekdot karena dalam teks tersebut berisi sindiran atau kritik yang dimana pejabat atau pemilik kekuasaan tidak ingin kursi jabatannya diduduki oleh orang lain. Teks kedua bukan merupakan teks anekdot karena hanya mengandung unsur kelucuan tanpa berisi kritik atau sindiran. Nomor 2. Rumuskan perbedaan anekdot dan cerita humor dalam tabel berikut ini. Ada 3 tabel yaitu aspek, humor, dan anekdot. Yang pertama adalah ide cerita. Humornya berasal dari cerita rekaan atau karangan orang lain. Anekdot berasal dari peristiwa nyata. Yang kedua, isi. Humornya berisi masalah kehidupan sehari-hari. Anekdotnya berisi masalah terkait tokoh publik atau menyangkut orang banyak. Aspek adalah aspek fungsi. Humornya adalah sebagai sarana untuk menghibur, tidak berisi tujuan lain seperti kritik atau sindiran. Anekdotnya sarana untuk mengkritik, menyampaikan kebenaran dengan sindiran. Pertanyaan pertama, apakah tokoh yang ada dalam teks tersebut tokoh terkenal? Ya, karena dosen politik dalam teks tersebut merupakan tokoh terkenal dalam sebuah universitas. Yang kedua, apakah ada di peristiwa? Ya, karena dialog dalam teks tersebut merupakan peristiwa nyata yang tersedia pada kalangan pejabat atau tokoh publik yang tidak ingin jabatan ini. Yang ketiga, apakah latarnya ada di peristiwa nyata? Ya, karena peristiwa dalam dosen politik tidak mau berdiri, maka akan dijadikan lingkungan pemerintah. Yang keempat, apakah anekdot itu lucu? Ya, karena pada dialognya berisi candaan yang disertai sindiran. Yang kelima, apakah anekdot itu memberikan pelajaran atau bisa dirujuk ilmu? Ya, karena teks tersebut berisi kritik sindiran kepada pejabat atau pemilik kekuasaan untuk tidak takut jabatan atau kekuasaan yang diambil orang lain karena jabatannya bukan negara lain dan Apakah makna tersirat yang terdapat pada teks anekdot di atas? Makna yang tersirat adalah jabatan itu tidak kekal selamanya dan jabatan silih berganti setelah waktu jabatan berakhir, jadi jangan takut jabatan akan diambil oleh orang lain dan setiap orang memiliki kesempatan untuk menjabat. Baik. Nah, setelah presentasi dari kelompok 2, adakah yang ingin memberikan kritik? Nah, Ju, baik. Silakan Ju. Saya pertanyaannya ya, pada bagian tadi ya kami perbedaan teks anekdot dan humor. Pertanyaannya ya, pertanyaan saya adalah apa persamaan teks anekdot dan humor? Setelah kita mencari, tadi kita mencari perbedaan. Lalu Ju bertanya, setelah kita mencari perbedaannya dan kita menemukannya, persamaan kedua teks ini apa antara teks anekdot dan teks cerita humor? Ayo, silakan. Ya, Nadine. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tadi, yang mana pertanyaannya adalah apa persamaan dari
Nah, di sini Jul kreatif bertanya. Setelah kita mencari perbedaannya, persamaannya apa? Nah, bagus sekali kasih plus untuk itu. Baik, silakan Nak. Oke, silakan ini. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pada kedua teks di atas, manakah yang merupakan teks anekdot? Kemukakan alasannya. Teks anekdot terdapat pada teks 1 dengan judul dosen yang juga menjadi pejabat. Karena pada perkataan Tono, ia mengatakan sebuah kalimat sarkas, yaitu ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Itu merupakan kalimat sindiran, tetapi tidak secara langsung. Yang kedua, rumuskan perbedaan anekdot dan cerita humor dalam tabel berikut. Aspek ide cerita humor yang berjudul Surat Cinta Tukang Buah. Isinya ungkapan atau curahan dari tukang buah yang sedang sakit hati. Fungsinya menghibur pembaca dengan beberapa plesetan kata, misalnya plesetan dari buah, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, ide cerita dari anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Isinya sarkasan kepada seorang dosen yang juga menjadi pejabat. Fungsinya menghibur, sarana untuk mengkritik dan menyampaikan kebenaran dengan sindiran. Yang ketiga, analisislah anekdot yang kamu pilih dengan menggunakan kelima pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah tokoh yang ada dalam teks tersebut tokoh terkenal? Tidak terkenal, tapi tidak sedikit juga yang mengenalnya. Yang kedua, apakah rangkaian peristiwa itu logis? Logis, karena cara penyampaiannya, sindirannya singkat tapi mudah dimengerti. Yang ketiga, apakah latarnya ada di kehidupan nyata? Ada, terutama pada kehidupan politik. Yang keempat, apakah anekdot itu lucu? Lucu bagi orang yang mengerti, karena anekdot merupakan kata sarkas secara tidak langsung sehingga tidak sedikit orang yang tidak mengerti. Yang kelima, apakah anekdot itu memberikan pelajaran atau kesadaran tertentu? Ia dapat memberikan pelajaran dan kesadaran untuk pembaca, namun untuk tujuan utamanya, contohnya pada pejabat, tidak terlalu memberikan pelajaran dan kesadaran. Serta kita juga tidak boleh serakah akan suatu pekerjaan. Semuanya harus diukur dari porsi kesanggupan masing-masing, dan jangan karena ingin berpenghasilan lebih kita jadi serakah akan pekerjaan. Yang keempat, berdasarkan analisis di atas, apakah makna tersirat yang terdapat pada teks anekdot di atas? Menurut kami, makna yang tersirat dari teks tersebut adalah jabatan itu tidak kekal abadi, karena mau bagaimanapun jika sudah rezeki, maka pekerjaan itu akan tetap kita dapat. Nah, sekian dari kami bagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, oke, baik, silakan Nak. Saya mau bertanya, apakah teks anekdot yang dari kisah nyata? Nah, apakah teks anekdot ini berasal dari kisah nyata? Bagus pertanyaannya. Baik, saya akan bertanya tersebut. Anekdot memang mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Tetapi meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Jadi anekdot itu bisa berasal dari kisah nyata, bisa juga dari beberapa contoh masyarakat. Nah, baik, anekdot itu apakah dari kisah nyata atau tidak? Sebenarnya anekdot itu diambil dari peristiwa yang pernah terjadi atau nyata, diambil tetapi dalam bentuk imajinasi, dalam bentuk teks anekdot. Ya, diingat ya? Oke, baik, selanjutnya kelompok siapa? Ini dulu, ini apa ini? Oke, baik, kelompok kita dulu ya. Oke, kita. Baik, langsung saja kami akan soal yang pertama. Pada kedua teks di atas, manakah yang merupakan teks anekdot? Merupakan alasannya. Teks anekdot terdapat pada teks yang pertama, karena teks tersebut bersifat menghibur, serta teks tersebut menyampaikan kebenaran melalui suatu sindiran kepada sang dosen. Yang kedua, rumuskan perbedaan anekdot dan cerita humor dalam tabel berikut. Yang dimana cerita yang pertama berjudul Surat Cinta Tukang
Widantono tidak familiar ataupun tidak banyak diketahui oleh banyak orang, baik di sosial media maupun di mana-mana. Yang kedua, apakah rangkaian peristiwa itu logis? Rangkaian peristiwa tersebut logis karena sangat sesuai menyampaikan suatu kebenaran dengan suatu sindiran. Apakah latarnya ada di kehidupan nyata? Ya, tentu sekali. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, teman-teman sudah mengetahui lebih dalam apa tentang latar dari cerita anekdot. Apakah anekdot itu lucu? Tentu saja lucu karena memang tujuan dari teks anekdot tersebut adalah untuk menghibur. Yang kelima, apakah anekdot itu memberikan pelajaran atau kesadaran tertentu? Ya, tentu sekali, karena teks tersebut memberikan pelajaran atau kesadaran tertentu kepada semua orang, tetapi dengan cara menghibur. Yang keempat, makna tersiratnya adalah jangan selalu terfokus pada suatu jabatan, karena setiap jabatan tidak ada yang kekal abadi. Kita harus memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menggantikan posisi kita. Sekian dari kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, oke, silakan. Setelah kita mempelajari teks anekdot tadi, apakah tujuan dari teks anekdot tersebut? Langsung saja saya jawab pertanyaan dari Silawati. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Teks tersebut menarik karena lucu serta memberikan kesan dan pesan kepada sang pembacanya. Baik. Nah, tujuan terlihat. Nah, selain kita mencari perbedaan, juga ada tujuan di dalamnya. Baik, kelompok terakhir, Jul. Saja kami akan mempresentasikan Putra, perhatikan Putra. ada kedua teks di atas naskah yang merupakan teks anekdot, yaitu teks pertama, karena di dalam teks tersebut terdapat kritikan dan sindiran. Dua, rumuskan perbedaan anekdot dan cerita humor. Aspeknya, ada cerita, humor, surat cinta tukang buah. Anekdotnya, bosan yang juga menjadi pejabat. Humor, perasaan seorang tukang buah terhadap pasangannya. Anekdot, menceritakan tentang bosan saat dia juga pernah berhenti saat mengajar. Konsumsi, humor, menghibur. Anekdot, menghibur, mengkritik, menyampaikan kebenaran. Tiga, analisislah anekdot yang mesti dengan menggunakan 5 pertanyaan berikut. Pertama, apakah tokoh yang ada dalam teks anekdot tersebut tokoh terkenal? Tidak, karena tokoh tersebut hanyalah seorang mahasiswa. Dua, apakah rangkaian peristiwa itu logis? Logis, karena sering terjadi dalam kehidupan nyata. Apakah latarnya ada di kehidupan nyata? Ada, karena latarnya terletak di sebuah universitas. Apakah anekdot itu lucu, tapi dalam teks anekdot juga mengkritik dan menyindir? Apakah anekdot itu memberikan pelajaran atau kesadaran tertentu? Ya, teks tersebut memberikan pelajaran kepada kita, tidak boleh serakah terhadap jabatan. 4. Berdasarkan analisis di atas, apakah makna tersirat yang terdapat pada teks anekdot? Makna tersiratannya ialah jabatan tidak selamanya bukan abadi. Sekian dari saya. Mungkin ada teman yang ingin bertanya atau persiapan. Ya, silakan. Baik, Rudi. Silakan Rudi. Apa ciri-ciri dari teks anekdot? Nah, kira-kira ciri-cirinya apa? Setelah kita pelajari perbedaannya. Terima kasih kepada Budi yang sudah memberikan pertanyaan. Yang mana pertanyaannya adalah apa ciri-ciri dari teks anekdot? Ciri-ciri yang terdapat pada teks anekdot yaitu bersifat lucu dan menghibur. Dalam teks tersebut juga mengkritik seseorang yang terkenal. Mbak? Ya. Oke, ya. Baik, terima kasih. Semua sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kita beri tepuk tangan. Dalam LKPD yang kita kerjakan, pertama sekali ada 2 teks, yaitu teks cerita humor dan teks anekdot. Itu teks 1 dan teks 2. Dan yang terpilih
Setelah diteliti, dikaji, ternyata teks anekdot itu adalah teks nomor satu. Alasannya apa? Karena mengandung Satu, karena mengandung unsur apalagi sindiran, apalagi hiburan, karena bersifat lucu. Kemudian yang kedua, perbedaannya dari 3 aspek. Ada ide cerita, ada isi dan fungsi tadi. Kemudian yang ketiga, setelah kita dapatkan perbedaannya bahwa teks anekdot itu adalah teks yang pertama, kemudian menganalisis dalam bentuk pertanyaan, 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi, apakah tokoh yang ada dalam teks tersebut tokoh terkenal? Tidak. Kenapa tidak terkenal? karena tidak familiar. Ya, karena tidak familiar. Udin dan Tono. Nah, Udin dan Tono ini adalah tokoh yang ada dalam anekdot. Nama ini sering kita dapati di kehidupan sehari-hari, tapi bukan merupakan tokoh yang Sering terjadi di kebenaran. sering terjadi dalam kehidupan nyata. Contoh tadi, kita sudah melihat contoh yang kita tanyakan dalam dunia peradilan. Selain dalam dunia peradilan, politik. Nah, politik. Nih, sebentar lagi politik. Boleh kita buatkan dalam bentuk teks anekdot dan macam-macam lainnya ya. Kemudian, apakah latarnya ada dalam kehidupan nyata? Ada. Sering terjadi, sering kita lihat, bahkan sering kita alami. Kemudian, apakah anekdot itu lucu? Lucu. Buktinya tadi waktu ibu tampilkan video kamu senyum-senyum tertawa. Betul tidak? Kemudian, apakah anekdot itu memberikan pelajaran? Ya, memberikan pelajaran. Karena pertama di dalamnya terdapat kritikan dan sindiran agar kita tidak melakukan hal yang sama. Biasanya kritikan dan sindiran ini terhadap peristiwa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, makna yang tersirat dalam teks tersebut adalah siapa? Bisa menjawab. Apa makna tersiratnya tadi? Kita Tidak boleh terlalu fokus pada satu jabatan karena setiap jabatan Humor dalam kisah berikut. Aspek ide cerita humor yang berjudul Surat Cinta Tukang Buah. Isinya ungkapan atau curahan dari tukang buah yang sedang sakit hati. Fungsinya menghibur pembaca dengan beberapa pelesetan kata, misalnya pelesetan dari buah, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, ide cerita dari anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Isinya sarkasan kepada seorang dosen yang juga menjadi pejabat. Fungsinya menghibur, sarana untuk mengkritik dan menyampaikan kebenaran dengan sindiran. Yang ketiga, analisislah anekdot yang kamu pilih dengan menggunakan kelima pertanyaan. apakah teks anekdot yang kisah? Nah, apakah teks anekdot ini berasal dari kisah nyata? Bagus pertanyaannya. Beberapa kelompok masyarakat. Dan Bukan alasannya. Teks anekdot terdapat pada teks yang pertama, karena teks tersebut bersifat menghibur serta teks tersebut menyampaikan kebenaran melalui suatu sindiran kepada sang dosen. Yang kedua, rumuskan perbedaan anekdot dan cerita humor dalam dapat definisi. Yang dimana cerita yang pertama berjudul Surat Cinta Tukang Buah. Aspeknya ide cerita, humornya tentang rasa cemburu pada sebulan hari, isi seorang kasih yang cemburu dengan kerjaannya dan berisi suatu surat cinta tukang buah untuk sang kekasih. Intinya, yang sebagian Teman-teman sudah mengetahui lebih dalam apa tentang latar dari cerita anekdot. Apakah anekdot itu lucu? Tentu saja lucu karena memang tujuan dari teks anekdot tersebut adalah untuk menghibur. Dalam teks anekdot tersebut tokoh terkenal tidak, karena tokoh tersebut hanyalah seorang mahasiswa. Dua, apakah rangkaian peristiwa itu logis? Logis, karena sering terjadi dalam kehidupan nyata. Apakah latarnya ada di kehidupan nyata? Ada, karena latarnya terletak di sebuah universitas. Apakah anekdot itu lucu? Lucu, tapi dalam teks anekdot juga mengkritik dan mendidik.
Terima kasih kepada yang sudah memberikan pertanyaan. Yang pertanyaannya adalah apa ciri-ciri dari teks anekdot? Ciri-ciri yang terdapat pada teks anekdot yaitu bersifat lucu dan menghibur. Dalam teks juga mengkritik seseorang yang terkenal. Ya. Oke, baik, terima kasih. Semua sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kita beri tepuk tangan. Nah, oke. Dalam LKPD yang kita kerjakan, pertama sekali ada 2 teks, yaitu teks cerita humor dan teks anekdot. Itu teks 1 dan teks 2. Dan yang terpilih setelah diteliti, dikaji, ternyata teks anekdot itu adalah teks nomor 1. Alasannya apa? Karena mengandung unsur kesulitan. 1. Karena mengandung unsur kritik, hiburan, karena bersifat lucu. Kemudian yang kedua, perbedaannya dari 3 akun atau membuatkan teks anekdot ini, terlebih dahulu kita akan menyusun atau membuat kerangka dalam menyusun anekdot. Nah, tentunya di rumah kamu harus membuka kembali, boleh searching, boleh buka bukunya. Apa saja sih langkah-langkah dalam menyusun anekdot? Nah, ini sebelum kita berjumpa pada pertemuan berikutnya, sehari sebelum kita berjumpa, kamu sudah menemukan materi ini. Nah, kita langsung akan menyusun atau membuat teks anekdot. Temanya bebas. Kita boleh ambil masalah pendidikan, budaya, politik, apalagi yang sedang viral saat ini apa ya? Tentang sambung. Nah, boleh apa saja. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang belum jelas dari apa yang disampaikan, ada? Jelas semua? Jelas. Baik. Kalau memang jelas semua, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin ketua kelas. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya berdoa mulai. Nah, semoga dengan kita sampaikan doa kita hari ini, pelajaran atau materi yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga pada pertemuan berikutnya kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini pacuan Buddha kan? Ya. Jangan terlalu banyak nonton pacuan Buddha. Iya. Nah, ingat materi kita untuk menyusun teks anekdot masih menunggu. Ya? Baik. Oke, saya Pak Dai. Sampai jumpa. Assalamualaikum.